Ya, yang ini. Jadi ini saya paparkan pada saat itu 2017 atau berapa ya, ke rekan-rekan operasi terkait ke depan kita mau kemana, kita mau ngapain. Karena terus terang saya tadi bicara di eksternal Direktorat Operasi. Di rekan-rekan Direktorat Operasi yang kebanyakan notabene orang ATS, LLU, POM, mereka juga rupanya ada yang belum tahu apa namanya ASBU, atau apa Global Air Navigation Planning. Ya karena konsepnya adalah pada saat dia bekerja di sana, saya mau menjadi kantor pusat, karena orang tua saya ada di Tangerang, ada di Jakarta, ada di Bekasi, ada di Bandung, supaya lebih dekat lagi. Kerja ya apa saja yang tugas diberikan di depan mejanya ya itu yang dikerjakan. Nah itu nggak cukup sebenarnya. Yang itu tadi saya sampaikan. Ya mereka harus update di sini. Nah, update di sini itu apa? Ya ini. Ya. 18/2022 sengaja saya buat yang belum update karena sudah ada yang update juga nanti saya sampaikan ya. Nah ini yang kami sampaikan waktu itu kepada rekan-rekan Direktorat Operasi, Direktorat Teknik, Direktorat yang lain. Nah, mungkin waktu itu ini Pak ya sempat membuka atau apa pada waktu itu. Itu dilihat, ini ASBU, ini bagian dari Global Air Navigation Planning. Itu ada airport operation, ini modul-modulnya apa saja yang harus dilakukan, blok 0 sampai dengan ada blok 3 di sini, itu adalah per 5 tahunan, ini sudah diupdate kalau nggak salah, sudah bukan karena banyak negara yang belum bisa memenuhi ini. Ini modul-modul yang dilakukan apa saja, saja. Ada lagi terkait dengan data, karena ke depan nanti kita akan jualan data. Kenapa orang SDM nanti akan banyak dikurangi, ATC, pilot itu akan dikurangi, ya karena memang ke depan data yang akan main. Pesawat dengan pesawat akan ngobrol. ATS unit dengan ATS unit akan ngobrol by data, by system. Nggak lagi teman-teman ATC, nggak lagi teman-teman pilot lagi yang ngomong. Oleh karena itu ya kita harus sudah mulai membuka diri. Ke depan ATC tidak akan diperlukan juga. Nah, optimum capacity and flexible flight. Oh ini sudah diatur di sini bagaimana manuver pesawat itu rutinnya supaya lebih efisien ke depan. Itu tadi yang Pak Aven kemarin bikin webinar itu terkait dengan environment, kepedulian kita kepada environment supaya go greener seperti apa. Nah, ini udah diatur di sini. Efisiensi flight path ini semua dari biru-biru ini, keempat ini itu banyak yang ETC bisa, yang Anda punya potensi, yang Anda belum tahu. Kita konekkan dengan ASBU-ASBU ini. Yang kalau Anda buka satu persatu, ini akan detail blok-bloknya. Apa yang akan dilakukan oleh airline, oleh airnav, oleh airport, oleh regulator, itu ada semuanya. Nah, oleh karena itu, berdasarkan ASBU inilah airnav Indonesia dan sudah ada prioritasnya. Saya begitu ada kembangan, saya langsung baca ini, saya buat satu persepsi di rekan-rekan airnav Indonesia, mungkin unstable mungkin ya. Itu prioritasnya ini PBN, CDO dan CCO. Yaitulah kenapa dibuatlah PBN rute domestik. Kenapa saya pilih domestik? 70 sampai 80% traffic di Indonesia itu di FIR untuk Padang dan Jakarta itu ya domestik. 25%-nya itu ya internasional. Maka kalau kita melakukan 75% kepada domestik, Anda berapa fuel consumption, fuel burn yang bisa dihemat. Anda bayangkan airline kita akan hidup, airline domestik akan hidup dengan baik. Anda bayangkan kualitas udara akan lebih baik. Anda bayangkan fuel after atau minyak itu untuk generasi kita akan tersedia lebih banyak lagi karena banyak yang di-saving di situ. Pikirannya hanya ke situ, bukan pikiran airnav dapat duit apa ya ini, enggak. Karena nanti di belakangnya airnav juga akan dapat duit setelah kita bilang, tuh kita sudah melakukan begini, begitu airline akan saving sekian, tarifnya dinaikin dong. Nah, nggak ada dari airline kan ini Pak Wisnu ya, jadi aman. Nah, seperti itu. Nah, ini salah satunya, lalu ini nanti blok satunya lebih pada greener airport dan lain-lain. Ini sudah ada steppingnya, mulai dari pesawat di darat di airport sampai dengan dia
Di levelnya sampai dengan dia mendarat lagi itu sudah ada step-stepnya apa saja yang harus dilakukan. Airnav, airport, airline, ada semua di sini. Itu sesuai dengan blok biru tadi, warna-warnanya. Ya. Nanti kita bicara lebih dalam nanti di lain kesempatan. Maka dan Indonesia pun sudah meratifikasi Global Navigation ini, ASBU ini di dalam PM55 yang ada 1 sampai 6. Tidak perlu saya jelaskan lagi, nanti kita. Maka referensi peraturan kebijakan yang tadi adalah dokumen ini. Asia Pasifiknya juga ada dokumennya juga. Maka untuk nasionalnya ada seperti ini. Maka Airnav programnya seperti apa agar inline dengan kebijakan global maupun kebijakan nasional maupun kebijakan BUMN ini, karena Airnav adalah perusahaan BUMN. Nah, maka itulah ada program-program pembangunan nasional ini, program-program strategis ini dibuat sebagai salah satu referensi kebijakan dari penentuan program-program Airnav untuk RJBP. Nah, programnya adalah seperti ini, banyak, saya tidak perlu satu-satu, saya sudah disampaikan per tahunnya seperti apa. Nah, hanya dari situ saja. Ini dulu semangatnya kita menjadi leading direktorat. Terima kasih Pak Wisnu. Alhamdulillah sampai dengan saat ini direktorat operasi menjadi leading. Jadi apa-apa teknik, safety, SDM, umum maupun keuangan, direktorat operasi bagaimana? Nah, itu dulu Pak. Itu Pak Wisnu yang buat itu. Zamannya Pak Wisnu itu. Oke, saya share lagi salah satunya yang sudah diupdate oleh rekan-rekan operasi, yaitu terkait dengan RJBP. Jadi intinya tidak mau ini apa yang saya sampaikan itu membual, karena memang itu semua realita apa yang saya sudah ada dokumen-dokumennya. Nah, ini dia. Nah, ini kita bicara roadmap pelayanan operasi yang sudah ini 2019 ya, Agustus ya. Dan belum diupdate lagi karena memang ini sudah melalui sinergi atau kita harmonisasi dengan programnya pemerintah. Dalam hal ini Direktorat Navigasi Penerbangan. Ya, saya teruskan saja. Nah, ini sudah harmonisasi dengan Renstra, sudah diberita acarakan dengan perhubungan apa saja. Jadi, nah ini terkait dengan dokumennya. Sama tadi ada di sini 9750 yang saat ini sudah ada global vision. Nah, sudah ada visinya seperti apa? Kalau ini strateginya, maka visi ke depan IQ seperti apa sudah ada di sini. Anda tinggal baca dan semuanya ada. Dan Anda tinggal mengklikkan potensi saya sekarang suka di apa, sehingga saya nanti harus mempertajam ini. Begitu nanti Anda kerja dimanapun, mau di airnav, di airline, di bandara, di oil company, atau di perusahaan drone, atau di TNI AU, Anda sudah punya skill yang bisa dibanggakan dan bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan NAPEN tersebut. Nah ini semua, ya. Saya nggak perlu ungkap satu persatu, hanya sekilas saja. Airnav sudah punya yang terkait dengan inisiatifnya seperti apa. Kalau di Eropa punya Cesar, di Amerika punya NextGen, di Jepang punya Carats, maka kita punya IMANS. IMANS tuh. Yang M-nya itu mungkin Muji ya Pak ya. Kalau Pak Wisnu ada di situ, kalau Pak Wisnu W itu. Nah, Pak Aven ada A-nya di situ. Oke, ini strategisnya sampai dengan 2028. Jadi intinya di-inline-kan dengan ASBU tersebut. Ya. Lalu master level tidak perlu, executive view-nya tidak perlu. Ya, intinya nanti ini kita bahas saja. Tadi sudah saya jelaskan ada ASBU, bla 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 bla. Nanti kita mungkin lebih kepada pertanyaan-pertanyaan saja. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan untuk sementara ini. Nggak tahu tadi berapa menit ya. Moga-moga nggak sampai 1 jam. Silakan mungkin bisa tanya jawab atau mungkin Pak Aven bisa memberikan juga nih Pak Aven malah lebih banyak tuh ininya. Ilmu maupun experience-nya maupun ceritanya mungkin yang bisa dibagi ke rekan-rekan, sehingga saya ingin di sini rekan-rekan yang saat ini belajar LLU maupun yang sudah lulus, Anda jangan berkecil hati. Namun Anda juga harus mengupgrade atau enhance atau improve skill maupun knowledge Anda untuk siap menghadapi dunia pekerjaan. Yang itu nanti pasti ada hubungannya dengan LLU Anda. Nah, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.
Mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang berkenan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan sesuai faktanya, sesuai dengan dokumen yang ada. Semoga memperkaya dan menambah wawasan kita semua bersama. Itu saja. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sharingnya, share screen-nya. Baik, terima kasih Pak Muji atas paparannya. Barangkali Pak Aven mau tambahin? Monggo. Terima kasih Pak Wisnu, Pak Muji, diskusi yang sangat menarik. Saya tidak mempersiapkan presentasi apapun hari ini, tapi kurang lebih sebagaimana yang tadi kami sebutkan di depan, Pak. Sekurangnya hari ini saya lihat ada 70-an participants di 67 hari ini, sekarang yang masih bertahan. Tadi sempat 70 sekian ya. Ya, 70 ini alumni. Iya. Sudah lulus, ada yang belum masih sekolah ini mestinya ya. Dalam perspektif saya hari ini, dunia memberikan penyadaran kepada kita melalui pandemi COVID-19 ini. Akan banyak sekali perubahan melalui ini. Tanpa ada pandemi COVID-19 ini juga kita harus siap dengan adanya perubahan. Tapi dengan adanya COVID ini, katalisasi, percepatan menuju perubahan itu semakin kelihatan di depan mata kita. Saya seperti kawan-kawan semuanya ketika baru lulus dulu, saya juga agak nakal, quote unquote. Saya termasuk murid nakalnya Pak Wisnu. Ketika lulus dulu itu malah saya berpikirnya, waduh, sekolah susah-susah 2 tahun, saya diploma 2, saya sekolah susah-susah 2 tahun, kemudian pakai ditabuin segala, sekolahnya susah, bahasa Inggris semua. Masa iya bekerja hanya kemudian di tower pegang mic gitu saja. Even saya sempat shock ketika 9 bulan pertama, ketika para senior menyatakan nanti nge-lab itu sesuatu yang sangat sangat susah begini. Begitu saya masuk, waduh, kok main-mainan pesawat kayu ya, yang disebut lab. Karena bayangan saya ketika saya rasa sama dengan teman-teman ketika awal-awal mulai sekolah itu bayangannya sangat tinggi lah. Nah, tapi apapun itu ternyata kemudian memberikan penyadaran kepada saya bahwa melalui sekolah di Curug ini memberikan kepada saya bridging melihat dunia yang lebih luas. Ada harapan-harapan yang kita bangun. Saya dari awal sudah bercita-cita untuk tidak menjadi controllers. Dan saya sampaikan kepada Pak Wisnu adalah atasan saya, guru saya, atasan saya, dan seterusnya. Dan beliau, ya sudah sekolah di tempat lain, kata beliau. Coba berkarya di tempat lain, dan saya coba ikutin itu. Yang ingin saya berikan kepada teman-teman harapan di sini bahwa kalau Anda sekolah ATC, tidak mesti kemudian menjadi ATC yang duduk di tower, kemudian mengerjakan tower. Hari ini Pak Muji itu bukan controllers, bukan ATC, dia mengerjakan pekerjaan lain. Related dengan bidang ATC itu tidak bisa kita nafikan. Saya juga sama. I used to be air traffic control, but no longer. But I'm proud to be. Saya bangga ketika saya dulu menjadi bagian dari air traffic control tersebut. Nah, ini yang ingin kami sampaikan kepada kawan-kawan. Saya ingin menyampaikan, memang agak skeptikal memang. Kalau hari ini teman-teman mempunyai impian, dreaming untuk menjadi salah satu controllers, bekerja sebagai aktif controllers, mungkin kita harus realistis bahwa peluang untuk menjadi menjadi controllers itu tidak begitu luas per hari ini. Itu realitanya. Tapi untuk berkarya dengan basic ilmu yang saudara-saudara miliki itu sangat terbuka luas. Saya sampaikan saja misalnya beberapa Dirjen Perhubungan Udara itu tidak ada pernah yang sekolah di bidang perhubungan udara. Misalkan Bapak Suprasetyo, saya baru tahu ternyata beliau itu adalah sarjana kimia. Ini kan ajaib juga ini, Pak. Dan lain-lain. Nah, saya rasa ini juga kepada kawan-kawan, saya ingin membangun harapan. Saya ingin saya kemudian
membangun harapan dan menyampaikan harapan-harapan tersebut sehingga saudara bisa menjadi lebih terbuka. Saya mengajak saudara-saudara melalui CSS, nanti barangkali dikoordinir oleh kawan-kawan, oleh Mas Ivan dan lainnya, siapa, nanti silakan di-arrange, untuk mendekatkan dengan industri-industri terkait. Nanti seandainya memungkinkan dan diizinkan oleh Pak Wisnu barangkali, kita buat database dari teman-teman ini yang sudah ready untuk di industri. Kita buat ini, kemudian kami akan menawarkan, saya di kantor dilengkapi dengan beberapa tenaga ahli, saya berikan beberapa pelatihan dan kita formalisasikan. Ada beberapa yang menarik mungkin yang kita sikapi dalam menghadapi tantangan ke depan. Yang pertama misalkan drone dan lain-lain. Hari ini kita belum punya sistem pengembangan SDM yang menurut saya cukup baik. Hari ini belum ada CSR yang mengatur itu. Sehingga ya apapun yang dilakukan boleh hari ini. Kita melakukan apapun itu mestinya tidak ada larangan. Nah itu menarik, itu challenge menarik itu. Tidak ada banyak yang mengatur hari ini. Sementara tantangan challenge ke depan sangat luas. Banyaklah yang bisa dikerjakan di situ. Kemudian taruhlah kami sekarang sedang mendrive isu bersama pemerintah pusat, mendrive isu tentang seaplane dan motor aerodrome. Kalau hari ini visinya Pak Jokowi membangun tol maritim, wawasan berdasarkan maritim yang bisa mendekatkan kita dengan maritim ya seaplane. Karena memang rejim seaplane ini diatur oleh IMO dan ICAO. Dan ini menarik. Hari ini kalau drone mulai dipikirkan oleh Airnav melalui Pak Muji dan kawan-kawan, hari ini belum ada yang ngatur nanti towernya si motor aerodrome itu mau diapakan dan lain-lain. Ini sangat menarik, sangat menantang. Dan kami siap bersama-sama dengan kawan-kawan, kita menjadi frontliner untuk mengelola isu ini. Kami tawarkan nanti di webinar 4 kami akan melakukan diseminasi informasi, awareness dulu lah. Tapi kami juga sudah menyiapkan beberapa paket-paket kegiatan yang bisa memperkaya pemahaman kita semua. Saya bersyukur ongoing progress MOU antara DGCA Indonesia dengan CA Transport Canada sedang ongoing progress. Sekarang pada proses, mohon izin Pak Wisnu menyampaikan, sekarang pada proses translasi menjadi bahasa Perancis sebelum ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kebetulan POE-nya apa namanya? GBHN. Nah, saya gunakan bahasa saya. GBHN kerangka hubungan diplomasi bilateral antara Indonesia dan Kanada itu habis di 2019, 2020 itu di-renew. Nah, kami masukkan ini isu baru. Nah, ini sangat menarik, sangat seksi menurut saya untuk kawan-kawan kita bisa join di sini. Teman-teman yang lulusan tahun 2016, 17 ini bisa kita kelola, kemudian bisa kita siapkan untuk itu. Kalau kemudian kita gunakan bahasa yang mungkin lebih agak reman barangkali, kita trial error yuk, kita uji coba untuk ini. Kemudian ada Pak Muji juga, why not? Kenapa tidak? Karena juga hari ini pemerintah juga belum tahu apa yang harus dikerjakan. Tapi paling tidak, kita sudah melakukan sesuatu, menawarkan sesuatu. Saya rasa ini sama dengan yang dilakukan Pak Muji 2, 3, 4, 5 tahun yang lalu. Ketika mendrive isu drone. Tapi saya bersyukur seminggu, 2 minggu ini banyak orang yang memperbincangkan drone. Dan itu good. Itu bagus buat Indonesia. Nah, berikutnya kami juga ingin banyak orang yang memperbincangkan tentang bagaimana kita mengelola isu lingkungan hidup. Ada duitnya loh ngurus lingkungan hidup itu. Karena sekarang penerbangan penerbangan internasional itu ada bayaran tambahan atas karbon yang diusulkan yang bisa ngitung itu se-Indonesia. Itu nggak lebih dari hitungan jari. Se-Indonesia Raya dari 300 juta orang ini. Nah, kami bisa nanti kita arrange, kita atur bagaimana kami dari KKIP, mungkin teman-teman dari CSAS dan lain-lain, dan mungkin dari Airnav, Pak Muji, nanti kita kalau harus diformalisasi hubungannya bagaimana, nanti kita formalkan sehingga buat kawan-kawan yang memiliki pengetahuan ini akan mendapatkan administrative advantage. Ya, fakta hari ini dengan pintar saja kan nggak cukup, harus dapat pengakuan atas kepintaran yang sudah miliki. Nah, untuk bagaimana kita mengelola isu-isu lingkungan. Ada yang menarik lagi yang besok kita akan bahas di isu security. Okay. Di isu security besok kita bahas.
saya berharap kawan-kawan yang alumni bisa menjadi frontliner juga nanti. Dan dengan pengetahuan dasar yang saudara-saudara miliki, saya nggak mengatakan dasar ya, dengan initial knowledge yang saudara-saudara telah miliki saat ini, dengan beberapa nanti suntikan yang kita akan bisa lakukan, formalisasi dan lain-lain nanti kita bisa lakukan kemudian. Hari ini, Indonesia belum genap menyelesaikan urusan untuk security. Dulu Pak, teman-teman, ketika 10 tahun yang lalu, ATC gengsi sekolah AFSEC. Saya salah satunya yang agak teratur, saya ngikut sekolah basic AFSEC ini. Sampai saya punya kualifikasi inspektur AFSEC. Walaupun kebetulan tidak di Indonesia. Nah, saya ikutin saja dan ini membuahkan hasil hari ini. Saya cukup mudah untuk interface masuk pada isu aviation security. Di aviation security hari ini, teman-teman yang anak muda milenial hari ini kan sangat merasa keren. Kalau sudah sangat akrab dengan komputer misalnya. Akrab dengan komputer itu merasa dirinya keren, anak milenial ini. Hari ini coba saudara bayangin, saudara merasa keren mana kalau dengan hanya melakukan pemanduan saudara di tower manapun yang tercanggih di Indonesia dengan mengelola isu cyber security misalnya. Hari ini cyber security itu sudah bukan masa depan. Hari cyber security itu hari ini. Sudah banyak contoh airport yang dihack, sistem penerbangan yang dirusak. Nah, ini nanti kami menawarkan dengan beberapa tenaga ahli yang di-hire di kantor kami coba diseminasikan informasinya, kita dik lebih banyak lagi bersama-sama. Problem saya adalah, saya butuh orang yang mau dikasih informasi, butuh orang yang mau dikasih knowledge. Dan for these things, for sure, teman-teman, bahwa saya yakinkan bahwa ini free karena kami juga melakukan beraktivitas sudah dibiayai oleh negara. Nah, belum selesai kita mengelola isu cyber security, which is cyber security itu baru beberapa kantor saja di Indonesia yang sudah melakukan achievement. Saya rasa pun di Airnav juga baru setahun 2 tahun ini atau baru-baru saja ini mengelola isu ini. 3 minggu yang lalu, semua OI, organisasi internasional bidang penerbangan, either IATA, kemudian ACI, CANSO, dan diamini oleh IQ mengeluarkan CAP, kita harus mulai aware dengan yang kita sebut sebagai biosecurity atau biohazard. Selesai sudah. Ternyata kita mesti akrab lagi dengan sistem predikal unsur dan lain-lain yang kita pelajari dulu di SMA dan lain-lain. Dan ini adalah peluang-peluang yang kita bisa go further. Dan melalui pengetahuan awal yang kawan-kawan miliki, tidak menghilangkan tidak mengharuskan saudara untuk kemudian menghilangkan license ATC yang lain-lainnya. Tapi saya pikir tahu banyak itu lebih baik daripada tahu sedikit. Nah, ini kita akan go further. Saya tidak tahu nanti bagaimana teman-teman di POD Jakarta nanti mengelola isunya. Kalau kawan-kawan alumni PPI ini, STP ini berkenan, nanti kita bisa formulasikan. Saya menyarankan cara paling mudah for this night, Pak Ivan, Mas Ivan, bikin WA group, kemudian kumpulkan databasing, kemudian bikin databasing itu mulai dari CV, terus semua sertifikat kumpulin jadi satu, scan, compact. Nah, kemudian nanti kalau bisa kita organisir atau kawan-kawan bergabung dengan CSS, that's gonna be like beneficial. Kemudian kita berikan beberapa training tambahan. Kalau seandainya saya rasa Pak Muji, Pak Wisnu, atau kami sendiri dan kawan-kawan lainnya punya keakraban khusus dengan industri terkait. Nah, ini nanti kita bisa sampaikan kepada industri. Tapi sekali lagi hari ini kalau mindset-nya saudara-saudara selulus curug, kemudian dengan program studi ATC, AISCOM, dan semacamnya harus ke Airnav, saya pikir ini harus kita perbaiki hari ini. Banyak hal yang harus kita perbaiki melihat ke depan, dan harus banyak kader lulusan PLLU yang ada di ini. Saudara harus tahu bahwa lulusan ITB, elektro, dan lain-lain itu berantakan di mana-mana. Betapa banyak lulusan ITB itu ada di BRI dan lain-lain di perbankan, sehingga dia menguasai. Pikiran saya, kalau seandainya ini bisa kita lakukan, itu that's going to be like beneficial. Jangka pendek, saya tidak tahu jangka pendek atau berapa pendek jangkanya ini ya, tapi dalam waktu tidak terlalu lama,
Saya pikir nanti ketika kita bisa mengkonsolidasi, nanti kita bersama-sama dengan Pak Muji, arahan Pak Guru, Pak Wisnu, nanti kami bisa sharing knowledge, go further, kita lakukan hal-hal dalam rangka kalau sekali lagi pinjam istilahnya Mas Ivan tadi, mendekatkan hari-hari besok itu ke sekarang. Jadi melalui kita mulai bisa mengidentifikasi hari ini, saya tidak mengatakan lupakan, hari ini ngontrol, flat progress trade, dan lain-lain, it's quite old fashion. Itu udah bukan best practices yang banyak dilakukan di banyak negara. Nah ini sudah kita mesti melihat itu ke depan, terus sudah mulai lebih aktif lagi, bukan hanya setelah selesai nulis skripsi, kemarin aktif dan berkawan lagi dengan laptop dan lain-lainnya. Saya pikir sekarang kita perakrab lagi dengan laptop, karena teknologi informasi is an obligation, mandatory, dan lain-lain. Saya pikir bersama-sama kita bisa menempatkan hari-hari esok, masa depan penerbangan, masa depan air traffic control ke hari ini. Sementara demikian, Pak. Mohon maaf saya terlalu banyak bicaranya. Ya, terima kasih banyak. Ini sangat bermanfaat buat teman-teman. Ini informasi dari Pak Muji dan juga Pak Afen. Saya akan menyampaikan begini. Tadi Pak Afen, Pak Muji sudah jelas menyampaikan masa depan itu sekarang. Masa depan harus kita dekati sekarang. Kita harus masuk masa depan sekarang supaya nggak kalah lari dengan yang lain. Jangan yang lain sudah lari, kita baru kaget. Itu terjadi pada tahun-tahun 80-an. Ya. Tahun 60, tahun awal-awal 70, ATC itu menjadi kabandara di mana-mana, menjadi pejabat di mana-mana, tetapi tiba-tiba dia kaget karena ternyata di luaran sana, orang-orang banyak kuliah S1, S2, S1, S2, ATC-nya lupa, udah bangga dengan D2-nya saja. Akhirnya, tahun 90, tahun 2000, itu hampir tidak ada ATC yang jadi pejabat di Kementerian Perhubungan, nggak ada ATC yang jadi kabandara, dan seterusnya, karena semuanya kesalip. Nah, ini kita tidak boleh terulang lagi, maka kita harus belajar, masa depan itu dibawa ke sini, kata Pak Afen tadi, bahwa masa depan itu harus kita jalankan hari ini. Tadi diberi tahu tentang ilmu-ilmu diberi Pak Muji dan sebagainya, kalau Anda nanti ini harus dengan permintaan dan kesadaran masing-masing, mau bersedia bergabung dengan CSAS, ya, maka Anda akan bisa belajar buka buku segala macam yang itu mungkin ratusan buku Pak Afen yang dijanjikan Pak Afen bisa ditaruh itu karena regulasi dan juga segala macam reference yang bisa dicarikan di IKEO sana yang akan diusahakan Pak Afen. Artinya zaman sekarang kita bisa belajar, mendekatkan masa depan ke sekarang itu dengan belajar, dengan buku tadi. Sudah nggak harus nunggu pinter kalau ada yang ngajarin. Setahu saya Pak Afen itu S1, S2, S3 itu bayar sendiri pakai uang kantongnya sendiri. Nggak disekolahin sama negara. Ya. Karena memang ya berusaha untuk maju sendiri tadi. Saya mengajak teman-teman yang alumni PPI Curug, STPI Curug, juga yang masih belajar, ayo kita belajar bersama-sama. Tapi saya memang menyarankan ini harus sukarela, jadi nggak terus digotong semuanya masuk CSAS, nggak. Mereka yang mau maju, yang mau menyiapkan diri untuk menyiapkan diri supaya bisa terjun, bisa mampu bersaing, ayo kita belajar di CSAS, Center for Strategic and Aviation Studies. Ya. Ayo kita belajar di sana, nanti kita akan carikan guru, kita carikan buku-buku referensinya ada, kita belajar tadi. Mungkin belajar
3 hari atau seminggu tentang ngitung ini, ngitung itu, prosedur ini, prosedur itu yang bisa bersaing. Kalau nyarikan guru, nanti kita rame-rame mau guru yang internasional, mau guru yang ini, bisa dilakukan. Gitu. Tapi ayo kita gabung dan kita memang punya niat maju lewat CSAS gitu. Nah, saya berharap nanti ya ada Pak Muji segala macam itu dan teman-teman yang dari Airnav itu juga ada yang bantu sehingga kapanpun Airnav bisa buka kesempatan. Tapi kalau toh Airnav masih kesulitan kesempatan, hari ini tidak semua perusahaan kesulitan. Ada yang juga mengalami booming juga ada, gitu ya. Ada yang nggak parah-parah amat, suffernya juga ada. Nah, itu mungkin saja kita bisa menyiapkan diri, kemudian masuk ke wilayah-wilayah itu, karena itu juga ATC ini masih elit gitu. Kalau saya ngomong ATC itu masih elit untuk bekerja di mana dan pengetahuannya juga pengetahuannya juga lumayan kalau mau belajar terus gitu. Kalau mau belajar terus punya modal yang cukup. Yang jadi parah itu kalau kita sudah merasa pinter, padahal baru masuk, baru lulus misalnya, kita merasa pinter dan nggak perlu belajar lagi. Itu yang jadi masalah. Jadi oleh sebab itu saya mengajak, ayo kita belajar. Nanti Mas Ivan bisa mengkoordinir siapa saja yang mau, yang diajak bekerja, nanti kita mainkan di CSAS, kita belajar bareng untuk mendapatkan keuntungan. Dan tadi, insya Allah sih nanti dengan melalui CSAS, kerja bareng sama-sama, mungkin juga Mas dengan seperti Pak Muji tadi, disampaikan, saya tahu persis karena memang hubungannya dengan Airnav itu gini, rig di perusahaan-perusahaan penerbangan itu, lalu lintas penerbangannya sesuai undang-undang harus ditangani oleh Airnav Indonesia. Seperti Matak ya Pak Muji ya. Matak itu juga ditangani oleh Airnav Indonesia. Tetapi itu nggak mungkin Airnav Indonesia nangani semua karena itu perusahaan. Nah, oleh sebab itu perusahaan-perusahaan minyak di Kalimantan Timur dan sebagainya kayak begitu itu butuh orang-orang penerbangan yang kami syaratkan dari Airnav Indonesia. Yang bayar nanti perusahaan itu, tetapi responsibility pelayanan dan standar SDM-nya sesuai dengan yang ditentukan oleh Airnav Indonesia. Nah, ini yang nantinya memberi peluang kepada teman-teman bisa bekerja di mana saja. Tapi saya akan minta Pak Muji nanti ada informasi itu lewatnya CSAS gitu. Jadi nanti Pak Muji tak tarik jadi ya membernya CSAS karena nanti bisa berguru, bisa belajar dari Pak Muji, kita bisa berguru ke Pak Muji tentang ilmu-ilmu yang sudah ini secara operasional, teman-teman bisa maju bareng bersama. Nah, nanti ada kesempatan ya Pak Muji bisa memberikan informasi. Pak Aven dari Montreal sana bisa memberikan informasi. Ya, kalau saya cuma ngompori saja, saya motori saja, karena kalianlah yang generasi milenial. Gitu. Generasi milenial ini yang harus berpikir out of the box. Murid saya hebat-hebat, ya jangan kalau nyontoh saya ya paling banter kayak saya gitu. Ya, jadi saya nggak jadi dokter gitu, muridnya jadi dokter ya saya senang juga gitu, senang lihatnya, senang ikut bangga gitu kan. Ya. Nah, saya berharap nantinya teman-teman dari PLLU ini juga serupa itu. Ya jangan cuma Pak Aven doang yang dari PPI Curug yang jadi dokter dong gitu ya. Lulusan Curug yang jadi dokter memangnya cuma Pak Aven doang. Nah, bisa yang lainnya. Kalian bisa. Tapi kalau bangga dengan diploma 4-nya saja, ya sampai pensiun nggak bakal jadi S1 kan gitu kan, nggak bakal jadi S2 gitu. Nah, inilah yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini.
Kalau ada yang bertanya, kalau ada yang ingin memberikan tanggapan, silakan. Pak Muji, silakan Pak Muji. Itu saya ingin menambahkan saja, karena ada hubungannya dengan CSAS nanti Pak. Bahwasanya di 2020 sebenarnya sudah kita anggarkan pas saya masih karena kan kalau anggaran Ernap di 2020 itu buatnya membuat anggarannya itu di 2019. Nah, pas saya masih di Kasubdi Pengembangan itu ada salah satu mata anggaran terkait dengan kerjasama dengan Sivitas Akademik untuk ya ini membuat inovasi atau menyiapkan sesuatu yang strategik gitu Pak. Namun karena adanya pandemi memang kemarin ada revisi udah hilang. Nah, tapi itu nggak boleh berhenti. Maka Tuhan memberikanlah CSAS ini, memberikan jalan supaya kita tetap bisa berinovasi untuk penerbangan di Indonesia ini. Dan sekelumit saja terkait drone yang tadi Pak Apen sampaikan. Drone itu memang saya sendiri gregetan ini. Saya sudah tahu kalau nanti ada GDID, kalau nanti ada GNE, nanti ada Shopee, nanti ada Lazada, mau itu kirim pakai drone, itu mudah. Sampai ke depan rumah pun itu mudah dibikinnya. Dan cara bikinnya itu adalah nanti pasti perlu teman-teman ETC sebagai yang ngitung ketinggiannya di situ berapa sih? Ada bangunan tumbuh, ada pohon tumbuh nggak di situ sih? Jadi rutenya itu udah pasti, pagi dia nganter barang yang dari airport ke rumah-rumah, dia balik itu bawa lagi barang-barang yang dari subnya JNE atau subnya pos atau subnya mana ke hub dia, ke tempat logistik dia, hub logistik dia. Dan itu sudah terjadwal. Itu mungkin sehari ada 3 kali flight, atau 4 kali flight, atau 5 kali flight, whatever. Dan itu sudah ada rutenya, ada spider track-nya. Dan kenapa itu nggak bisa kenapa itu saya bilang itu mudah? Ya nanti siapa yang tanggung jawab terhadap kargonya, isi kargonya itu. Kalau itu dalamnya narkotik, narkoba, sama dengan pesawat saat ini. Yang punya hak angkut yaitu airline-nya yang akan bertanggung jawab. Maka operator drone-nya atau perusahaan GDID, Shopee, itu yang bertanggung jawab ketika nanti di dalamnya adalah itu dangerous good, itu psikotropika, itu apa yang bisa mencelakakan orang atau terkait dengan isu keamanan. Nah, itu semua sudah ada di konsep, tinggal ini loh, tinggal sudah ada semua. Namun ya itu tadi perlu orang-orang yang tadi kalau nanti Pak Aven ini CSAS bisa dibuat seperti itu, langkah strategi apa setidaknya nanti bisa menyumbang draft regulasi dari konsep-konsep yang sudah kita kumpulkan bersama dari materi-materi dokumen IQ yang ada, itu kita buat seperti itu. Jadi CSAS ini saya yakin nanti akan jadi ini Pak, kalau bisa nyeret semuanya itu, maksudnya dia sebagai trigger, dia sebagai tampil di depan, ini loh kalau mau ngoperasiin drone seperti ini di ruang udaranya, jenisnya apa saja seperti ini. Itu hanya contoh satu drone saja, itu hanya contoh, nanti ada mungkin rute-rute yang dibuat seperti apa, terus environment nanti juga seperti, banyak banget yang dibilang Pak Afin itu udah benar. Sepertinya itu Pak, makasih. Oke. Ini makanya mumpung ada Pak Aven di sini, mumpung ada Pak Muji di sini, saya juga berharap teman-teman ini yang ada 60 orang ini, mbok ada yang tanya-tanya nakal dikit gitu loh. Jangan jadi pendiam, jangan jadi taruna atau alumni yang pendiam. Ayo tanya silakan apa saja ya, mungkin kepada Pak Aven, mungkin kepada Pak Muji. Ada pertanyaan silakan. Halo. Izin Pak. Izin Pak Wisnu. Izin Mas Muji. Iya Pak, ini ingin bertanya. Sebelumnya terima kasih banyak, kami sangat apresiasi Pak dari alumni, termasuk juga adik-adik yang mau lulus juga. Ini suatu bentuk kepedulian senior ya Pak, kepada kami semua. Ini mau dari yang LLU ataupun dari teman-teman yang lainnya Pak. Di sini juga ada tergabung dari IS ataupun dari TNU gitu Pak.
Ya tadi juga sudah disebutkan juga Pak dari Mas Muji tentang survive-nya setelah lulus gitu Pak. Ya, jadi mungkin bisa berbagi juga dari Mas Muji. Kebetulan juga banyak Pak ternyata setelah dicari tahu ya Pak tentang peluang-peluang lain gitu untuk dari LLU sendiri, salah satunya tadi dari oil atau rig gitu Pak. Saya juga sempat mencari-cari, ada company-nya banyak, cuman informasi tentang rekrutmennya ini yang sulit gitu. Mungkin apakah rekrutmennya secara internal atau seperti apa gitu. Karena saya rasa saat itu pun juga sering mencari-cari informasi, itu sulit di informasi tentang rekrutmennya seperti apa, cara masuknya, seperti itu Pak. Ya, mungkin dari Mas Puji bisa sharing gitu Mas, gimana caranya dulu Mas bisa masuk sampai ke sana, cara mencari informasinya juga. Terima kasih. Silakan Pak Muji. Oil company memang dia tidak dipublish umum, ya, dan dia biasanya menghubungi agen-agen, ya. Agen-agen ini bisa dari pemerintah, jadi dia menanyakan kepada pemerintah dalam hal ini DGCA. Ya, kalau pas saya dulu dia menanyakan kepada DGCA, dan ketika DGCA, oh itu ada di Curug, cari di Curug banyak lulusan itu. Kebetulan dia nelpon di Juti Taruna. Nah saya tuh ke Curug hanya mau pemilu sebenarnya Pak, hanya mau pemilu. Di Juti Taruna saya main-main ke Barak. Di Juti Taruna, Mas Muji ada yang cari nih, gini, lulusan itu. Oh yang mana? Langsung saya tangkap, saya samperin kantornya di Mampang Perapatan situ. Hari itu dia langsung suruh berangkat ke Kemayoran. Dulu seperti itu. Nah, setelah itu, siapapun yang masuk di perusahaan itu, terkait dengan ETC atau saya yang cari. Maksudnya, oh udah, suruh Muji aja. Saya langsung cari. Dan rekan-rekan yang itu saya handle. Nah, untuk yang di oil company seperti itu. Tapi itu hanya satu perusahaan saja. Yang perusahaan lain lagi. Kalau nggak salah ada Pak Cu ya Pak ya, kalau yang di itu. Nah itu di SKK Migas, dia ada di SKK Migas. Nah nanti saya pasti akan jalin koordinasi dengan SKK Migas. Kebetulan kenapa saya kenal dekat dengan SKK Migas, karena sebenarnya dulu juga Pak Cu, saya daftar ke Arko itu diterima, di Pabelokan situ, di Kepulauan Seribu juga diterima, tapi karena duluan perusahaan Perancis, maka saya kerja di situ, yang di survei itu. Nah, kemarin juga saya sudah bikin PKS antara Ernaf dengan SKK Migas terkait dengan handle navigasi di 96 area SKK Migas itu. Nah, otomatis nanti pasti saya akan update. Kira-kira butuh lagi. Nah, itu nanti akan kita tanyakan ke sana. Kira-kira butuh lagi nggak? Berapa orang dari 96 itu terkait dengan hal tersebut. Karena saat ini sudah ada beberapa PKS, perjanjian kerjasama ya, PKS itu ya, atau MOU dengan pihak-pihak ketiga dengan Ernaf itu, terkait dengan supervisi pelayanan. Jadi tetap pegawainya pegawai mereka, gajinya gaji oil company atau gaji orang tambang, tetapi supervisinya by Ernaf. Ernaf nggak dapat apa-apa. Ernaf hanya dapat rucat dari pelayanan ketika dia kontak, ketika dia berflag plan itu saja. Nah, itu apa namanya saat ini yang ada. Jadi kalau channel-channel itu nanti pasti akan saya kasih deh, saya update. Terutama untuk oil company pasti harus ke SKK Migas. Kalau untuk pertambangan lain pasti harus ke pertambangan itu sendiri, karena mereka juga sebenarnya tidak tahu menahu terkait dengan dunia penerbangan. Nah, dan biasanya juga airlinernya, misalnya Travira atau apa ya, perusahaan heli yang lain lah, pokoknya NU8 atau apa, yang disitulah dia biasanya nanti para airliner ini mengambil radio operator sendiri. Nah itu bisa. Nah maka kepada airliner atau heli ini itu nanti pasti akan kami hubungi yang di Asosiasi Pilot Helikopter Indonesia ataupun rekan-rekan heli seperti Sky Aviation. Nah Sky Aviation itu pasti punya orang. Walaupun mungkin mereka hanya batch ya Pak ya, basic RTS Pak, kalau masalah. Itu batch saja udah boleh di sana. Namun banyak nanti, heli-heli ini, heli maupun nanti drone, itu nanti pasti dia perlu orang untuk itu, yang tahu dengan civil aviation. Terkait dia, oh saya mau operasi di sana, maka drone nanti harus menyampaikan apa saja itu kategorinya. Ada yang namanya observernya, nah itu perlu. Yang saat ini observer itu banyak diambil oleh rekan-rekan TNI AU.
yang dia notabene bukan orang LLU. Nah, yang saya tahu saat ini, para pilot drone clear for takeoff. Wah, itu yang ngasih teman-teman TNI AU yang dia bukan LLU dan dia memberikan itu. Dan nggak boleh itu harusnya. Nah, tapi nanti begitu nanti kita buat sebuah konsep pengoperasian drone yang memang komprehensif melalui CSAS, itu harus kita tempatkan memang sesuai dengan bidangnya. Nah, saya kira seperti itu. Kalau terkait oil company memang nanti ke SKK Migas, yaitu Pak Cuk, mana saja, karena oil company itu tidak hanya yang berproduksi, tapi yang mulai survei pun itu membutuhkan penerbangan, dan penerbangan itu yang saya alami perusahaan survei itu. Seperti itu, Mas Ivan. Kalau untuk peluang lain di bandara-bandara baru, kebetulan saya juga ngurusi PKS semua bandara baru maupun bandara yang dikembangkan, ya. Walaupun saya sudah bukan di pengembangan nih, sekarang di pengendalian, tapi itu kerjaan Airnav. Bagi saya bukan karena saya di pengendalian atau pengembangan, tapi kerjaan Airnav yang harus diselesaikan, dan itu untuk keselamatan penerbangan. Karena kalau itu tidak diberesin, mereka ngatur sendiri, mereka tidak certified, mereka tidak standardized, maka ya itu tadi akan kejadian kepada keselamatan penerbangan yang disalahin ujungnya Airnav. Nah, daripada kita ujungnya disalahin nggak benar, mendingan dibenerin awal-awalnya. Seperti itu, Mas. Oke, ada pertanyaan lain dari yang lainnya? Jadi Pak Muji, ada pertanyaan? Silakan. Jadi Pak Muji ini di Direktorat Operasi dinasnya, jadi saya tahu persis tugasnya dan sebagainya, dan saya juga tahu persis apa yang dikerjakan teman-teman di Direktorat Operasi, dan itu yang disampaikan dari apa adanya tadi tentang drone, tentang konsep nanti atau operasi drone ke depan, karena permintaan dan proposal dari kurir-kurir angkut barang itu, dan aturan kemarin waktu dibahas dengan CSAS dan juga yang Pak Aven yang pertama itu juga sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang gencar, yang mungkin nanti CSAS perlu perdalam lagi untuk khusus dengan para operator yang menginginkan tadi. Karena ada barang-barang ngangkut di bawah 25 kg itu, atau 25 kg ke bawah itu sudah bukan satu khayalan lagi gitu. Jadi atau bukan mimpi di masa depan, karena sekarang pun sudah. Jadi teman-teman jangan mengira bahwa drone itu cuma untuk motret rame-rame dari langit gitu ya. Karena pekerjaan-pekerjaan saya dulu waktu masih di Airnav itu yang itu urusannya Mas Muji, saya tanda tangan itu hampir setiap hari paling tidak 35 permintaan drone untuk survei, untuk segala macam. Itu tiap hari. Seluruh survei di seluruh Indonesia untuk perumahan, untuk ini segala macam. Nah, ke depan itu akan ngangkut barang. Gitu. Jadi trafiknya makin banyak, dan itu butuh ilmu tentang ilmu penerbangan, ilmu segala macam. Jadi ayo kita bersama-sama yang aktif dengan CSAS, semangat dengan CSAS, membangun diri kalian, dan nanti bisa mendapatkan pendidikan, pelajaran-pelajaran gratisan dari CSAS gitu, dan juga informasi-informasi yang bisa diberikan untuk tempat kerja. Insya Allah itu. Tapi kita semangat dulu, minterkan diri sendiri dulu lewat CSAS itu. Ada pertanyaan barangkali? Satu, dua. Izin, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Alamin Wahid dari Prodi Diploma 4 PLLU 21 Bravo, Pak. Izin bertanya kepada Pak Muji. Silakan. Pertanyaan yang ingin saya ajukan itu adalah dari pernyataan Pak Muji tadi,
bahwa ke depannya pilot dan ATC itu akan dikurangi, jadi antara pesawat dan sistem ATC itu akan saling berbicara gitu, antara sistem pesawat dan sistem ATC-nya. Jadi kemungkinan ke depannya tadi kan ATC dan pilot itu akan dikurangi. Tapi menurut yang saya baca di dokumen 9426 di Air Traffic Service Planning Manual, Pak, di chapter 3 itu tentang automation, bahwa ada human factor yang mempengaruhi di automation itu, bahwa automation itu tidak sepantasnya mengambil alih peran dari controller itu, Pak. Bahwa automation itu hanya membantu controller itu untuk mengambil keputusan dan tidak mengambil alih peran sebagai controller itu, Pak. Ya, itu saja pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Puji, langsung aja. Ya, benar sekali. Dalam artian dikurangi, bukan berarti terus hilang sama sekali ya. Ya mungkin nanti hanya supervisor saja, tetapi mungkin yang Anda mungkin dengar sekarang ada namanya artificial intelligence. Nah, coba nanti itu dibuka-buka namanya artificial intelligence. Bahkan sekarang sudah dicoba bagaimana ATC control, parameternya apa saja dimasukkan semuanya ke dalam sebuah sistem, ya, ke dalam sebuah program. Itu sudah bisa, sudah diuji coba artificial intelligence-nya itu. Hanya dengan algoritma, hanya dengan perhitungan-perhitungan dia masukkan, itu sudah bisa. Bukan berarti nanti dikurangi nggak ada ATC sama sekali. Tapi mungkin Anda akan menjadi supervisor atau backup. Ketika sistem itu terjadi failure, terjadi sesuatu, maka dia tetap yang rated akan di situ. Jadi karena adanya kesalahan-kesalahan human error, ya, kesalahan-kesalahan dari manusia, maka sistem ini menggantikan. Dan artificial intelligence sudah mengakomodir itu. Nah, nanti mungkin next pertemuan Pak Wisnu, atau mungkin kalau Pak Aven ada data, atau mungkin ada nanti paparan juga, atau dari Pak Wisnu, nanti akan saya sampaikan terkait dengan artificial intelligence, bahwasanya ke depan pengurangan itu sekarang sih udah pasti pilot nih. Pilot udah pasti, karena sudah ada adanya drone air taxi nanti ya. Sekarang sudah ada air taxi juga. Bahkan di UK itu, saya waktu di IQ APAC, paparan di sana terkait dengan drone, bahwasanya saya bicara sama teman-teman di sana, 5 tahun ke depan sudah pasti akan ada penumpang, ya, akan dibuat drone penumpang. Ternyata nggak sampai 5 tahun, 2 tahun, bahkan sudah diuji coba di UK yang sudah 26 atau 29 penumpang, segede pesawat poker. Nah, itu sudah ada penumpangnya, udah diuji coba. Kemarin di Indonesia, yang isi 4 orang ingin diuji coba, tapi oleh DGCA dilarang. Akhirnya mereka uji coba di Malaysia dan Singapura, yang isi 4 orang. Frog gitu tanpa ya? Pilot. Ya. Frog gitu ya? Iya. Nah, itulah kenapa pada saat saya sosialisasi terkait drone di rekan-rekan droner maupun di instansi lain, saya memberikan tiket. Ini siapa yang bisa menjawab pertanyaan, saya kasih tiket terbang cuma-cuma. Ternyata terbang cuma-cumanya untuk itu, uji coba drone tanpa awak, sehingga dia jadi penumpang gitu. Nah, jadi itu semua untuk pilot udah pasti dikurangi sekarang, dan Anda lihat pilot-pilot helikopter sekarang sudah banyak tergantikan oleh drone terkait dengan pemetaan, terkait dengan survei, terkait dengan banyak hal, ya, wisata-wisata nanti udah digantikan oleh drone semuanya. Dan ini pasti mungkin, dan nanti pasti ke ATC karena terkait dengan automation. Kalau nanti Anda baca terkait dengan interoperability tadi antara data dengan sistem, oh itu sudah antar sistem udah ngomong. Jadi nanti antara ATS unit sudah ngomongnya pakai sistem. Rute sudah terstruktur sedemikian rupa, udah dalam sistem, udah dalam program. Siapa saja yang lewat situ dengan flight plan yang sudah dikirimkan secara digital, sudah tidak akan ketemu antar pesawatnya. Gambarannya adalah seperti itu. Sehingga ngapain lagi perlu manusia? Hanya dia mengawasi sistem itu berjalan dengan benar atau tidak,
dia memonitoring, oh iya, pesawat tidak ada yang keluar alat tikesnya, ya, STCA kalau nggak salah namanya, ya. Nah, itu saja nanti yang dikurangi. Ke depan pasti akan seperti itu. Ya mungkin saya bilang 10 tahun ke depan mungkin ya, bisa-bisa 3 atau 4 tahun ke depan sudah ada. Karena artificial intelligence itu sudah mengakomodir hal tersebut. Saya kira gitu, Mas Alamin Wahid ya namanya. Ya, Pak Muji, terima kasih Pak Muji. Jadi oke, untuk nambahin saya. Dihilangkan total 100% nggak ada ATC-nya, enggak. Tetapi kalau misalnya sekarang ATC-nya itu 400, tinggal 200 atau tinggal 100 bisa jadi. Kalau satu shift sekarang 10 orang, sekarang satu shift mungkin tinggal 3 orang atau 4 orang, iya. Gitu. Untuk sementara, tahapannya akan seperti itu. Kenapa? Yang sebagian dilakukan menggunakan otomasi. Ya, jadi otomasi itu ngitung sudah nggak pakai orang. Sekarang contohnya, yang sederhana komputer sama komputer. Tikes RA. Kalau ada 2 pesawat ketemu, komputer pesawat A sama komputer pesawat B ngomong, kamu naik, saya turun. Maka bunyinya climb, descend. Itu sudah ada seperti itu. Kombinasi itu dikembangkan lagi nanti, kalau di lingkungan ATC, komputer ATC bicara sama komputer pesawat, misalnya ada 25 pesawat mau ke Soekarno-Hatta, misalnya gitu, komputer Soekarno-Hatta bilang, kamu nomor 1, si B nomor 2, si C nomor 3. Yang nomor 20 di belakangnya nomor 19. Ke sana dulu. Kalau hari ini masih dipikir orang, dengan AI, itu hanya a few second bisa dilakukan, dan itu proses ada. Penerbangan sekarang faktanya juga sama. Dulu untuk foto flight, zaman saya pertama jadi ATC, foto flight, nyemprot perkebunan, foto memotret kondisi Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, ngemotret mau bangun rel, kondisi rel, itu masih pakai pesawat. Ngecek kepadatan lalu lintas udara masih pakai helikopter. Hari ini nggak perlu helikopter, menggunakan drone sudah bisa lebih cepat. Datanya bisa masuk ke kantor sehingga tidak perlu tidak perlu pilot. Ini salah satu bukti yang ke depan akan begitu, dan bisa jadi nggak evolusi tapi revolusi, gitu. Jadi secara mendasar berubah itu sangat mungkin. Nah, itulah sebabnya. Terus ilmu ATC-nya di mana? Ilmu ATC-nya ya bekerja di IT yang mendukung kegiatan itu tadi. Jadi ATC-mu yang kalian pelajari itu mubazir tidak? Tidak. Tapi digeser ke, harus ditambah, diperkaya dengan tadi ilmu IT-nya. Kalian ATC atau IS atau KOM, pengetahuan penerbangan, radio navigasi, ilmunya itu dikemas sedemikian rupa, bekerja di satu perusahaan yang mengoperasikan drone misalnya, sehingga ya memang mau tidak belajar cuma ATC yang dikatakan Pak Aven, dan itu saya tahu persis, Pak Aven itu dari sejak YATC, itu nggak pernah punya cita-cita jadi ATC, gitu loh. Itu orang aneh juga, gitu kan. Tapi nyatanya jadi, gitu. Kalau nggak aneh nggak jadi dokter dia, gitu kan. Nah, itu kenyataan, Pak. Ini, jadi kalian harus melihat itu. Kalian harus berpikir gaya tadi. Oh, saya ngambil ATC-nya, setelah itu saya belajar untuk lain-lain, belajar manajemen, belajar ini, belajar itu. Di saat teman-temannya masih kontrol, masih jadi ATC, Pak Aven udah jadi dokter, kan gitu. Nah, kalian bagaimana? Mestinya harus bisa lebih hebat daripada Pak Aven. Karena Pak Aven itu generasi apa sih itu namanya? Hah? Generasi tua sih, enggak. Kalau baby boomer kan saya ya. Ya, Bapak baby boomer yang G generation ya.
Nah, itu generasi tanggung gitu kan. Jadi itu masih teknologi belum gitu kan. Ini masih ya baru-baru masih Lotus 1 2 3 Pak Aven itu gitu kan. Masih belajarnya Lotus 1 2 3 sementara kalian sudah milenial. Jadi kalau Pak Aven hari ini jadi dokter, Pak Aven itu belum punya role model ATC jadi dokter. Sekarang kalian sudah punya contoh. Kenapa tidak? Gitu loh. Kenapa tidak? Jadi kalian harus bisa berpikir lebih luas lagi. Milenial jangan cuma casingnya, gitu. Milenial jangan cuma casingnya, tapi cara berpikirnya dengan menyerap apa yang disampaikan oleh Pak Aven tadi, Pak Muji tadi. Ngomongin artificial intelligence, jangan teraneh-aneh lagi. Sudah nggak aneh lagi. AI itu nggak aneh lagi. Itu rumah makan Padang di depan rumah saya itu kalau kamu buka Google Map sudah ada gambarnya itu. Padahal saya nggak pernah lapor sama Google bahwa di depan saya itu ada rumah makan Padang, ada gang sate. Tapi kalau siapa yang gambar itu? AI. Gitu. Nah, jadi kalian jangan heran lagi bahwa nanti apa mungkin ATC nggak pakai ATC? Ya mungkin saja Bang AI. Tapi prosesnya ya bertahap tadi. Dulu tahun 78 sampai 80 pilot itu masih 4 orang satu pesawat. Ada pilot. My name is Aven, the fathers of Dinda. Pilot 2, ada flight engineer, ada segala macam. Sekarang pilot itu cukup 2 orang saja dan nggak ada flight engineer. Ke depan, yang sudah dicoba tadi, mungkin saja penumpang doang nggak pakai pilot. Nah, kira-kira ke sana. Jadi, kalau ATC dikurangi, sangat mungkin. Tapi kalian gimana? Nggak mubazir belajar kamu di STPI nggak mubazir, tapi masih perlu ditambah. Kira-kira itu. Ada tambahan? Saya koreksi Pak Jin. Tadi kan saya bilang 10 tahun atau 5 tahun ke depan. Saya lupa. Sudah 2 tahun yang lalu ada remote service itu kita remote tower. Putus-putus Mas. Putus-putus Mas Bunci. Okay, is it possible like another 15 minutes to go to the... Great Mas. Great Pak Muji. Ya. Jadi saya koreksi tadi saya sempat nyampaikan bahwasannya mungkin pengurangan ATC itu 10 tahun atau 5 tahun ke depan paling cepat. Ternyata rupanya sudah 2 tahun yang lalu, Pak. Ini ditandai dengan adanya remotely service. Udah di remote, Pak. Itu mau pelayanan AFIS, mau pelayanan tower, sudah ada remote-nya. Udah ada teknologinya. Remote tower, ya betul. Airnav Indonesia saja sudah mengoperasikan. Yes, dan Airnav Indonesia saat ini yang tadinya kita kasih orang remotely AFIS, kasih orang di AFIS di Pagerungan, orangnya udah ditarik ke Surabaya atau ke Bali, karena sudah kita remote dari Bali. Nah, otomatis jumlah orangnya pasti kurang, karena tadinya kita harus standby-kan orang 3 minimal di sana. Di Pagerungan, maka sekarang udah nggak perlu. Sudah nggak perlu lagi, kita tarik. Orangnya kita taruh di Bali, dia bisa sipan dengan yang lain, dan dia tidak perlu sekian jam, Airnav juga nggak perlu ngeluarin biaya banyak. Itu remotely AFIS, saya lihat evaluasi laporan hari ini tertulis dari JM Denpasar, berjalan dengan baik, dan positif laporannya, catatannya. Dan remote tower pun nanti juga pasti akan terjadi, kalau yang di luar negeri sudah banyak. Mau di Slovakia, mau di Ceko, itu gudangnya dia malah. Nah, itu menandakan pengurangan tersebut, bahwasanya sudah tergantikan oleh teknologi. Nggak perlu lagi orang duduk di atas tower untuk melihat ujung runway A sama ujung runway B, cukup sudah kamera saja dengan high resolution, ya,
terkait kamera tersebut, itu sudah orangnya nggak perlu lagi di sana. Tinggal itu duduk. Itu di Pagerungan ya? Sudah di Pagerungan dilakukan di remote-nya dari Bali? Ya. Itu berapa kilometer tuh? Ya cari petanya aja, Pagerungan ke Denpasar itu berapa? Dan itu di Indonesia sudah dimainkan. Beberapa kemarin yang uji coba juga yang di Timika ya? Ya, Timika. Dan saat ini safety assessment dilakukan di IMIP, Pak. Jadi IMIP itu adalah perusahaan tambang yang di Sulawesi. Ya, Sulawesi. Itu nikel terbesar. Nikel ini bahkan ditemukan lagi yang di Halmahera Tengah, Pak. Itu namanya bandaranya Weda Bay. Itu juga tambang nanti ratusan tahun pasti ada di situ, dan sekarang bandaranya sudah 1850. Saya pergi ke sana kemarin. Di remote juga itu rencana? Itu nanti di remote juga dari Ternate. IMIP sekarang sedang safety assessment untuk remotely service juga. Kalau ada lagi satu terkait dengan SITAP atau TIBA. SITAP atau TIBA ini dia broadcast saja. Itu malah nggak perlu ATC lagi, karena sudah by pilot dengan pilot, dan memang semua ada ukurannya. Jadi bagi daerah-daerah yang memang penerbangannya on request atau tidak ada atau setidaknya sehari itu tidak ada dalam 1 jam ketemu 2 pesawat, itu bisa dilakukan remote, bisa dilakukan TIBA. Nah, jadi teknologi sudah mengambil atau sistem mengambil terkait dengan apa yang dilakukan manusia, dan semua sudah melalui assessment. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Muji. Ya, dari teman-teman gitu ya. Ada pertanyaan lain? Pak Aven ada tambahan? Izin Pak Wisnu. Ya, Pak Aven itu remote. Suaranya nggak dengar Pak Aven. Unmute, oke. Halo Pak, dengar Pak? Oke, mangga. Saya sangat memahami apa yang mungkin ada di benak teman-teman alumni sekalian pada saat ini. Terutama yang sudah lulus dan belum bekerja. Berpikirnya mungkin pragmatis. Hari ini nggak bisa bekerja jadi APC di tower, ya udah apa saja lah, bekerja di rig atau di mana, sangat understandable Pak, dan itu sangat bisa dipahami, dan barangkali menurut saya usaha-usaha seperti itu untuk memfasilitasi teman-teman ini untuk bisa mendapatkan informasi dan memperluas peluang untuk bisa bekerja di wilayah-wilayah tersebut, menurut hemat saya tidak terlalu sulit. Hanya membangun connectivity dan mempersiapkan. Kita yang menjadi masalah hari ini adalah tidak ada concernity dari para pihak. Harusnya sekolahan yang bisa melakukan ini. I used to be kepala sekolah Pak di STPI, walaupun PLT. Saya merasa pernah membangun sistem itu, tapi kemudian bagaimana saya tidak terlalu mengikuti kemudian. Nah, menurut hemat saya sebagai bentuk concernity kami, barangkali kalau seandainya teman-teman ya sudahlah, inisiatif siapa yang nanti mengkoordinir dibuat bank data, sehingga ketika ada akses kecepatan itu untuk respon time untuk bisa fulfill itu bisa jadi lebih mudah. Itu yang pertama. Artinya kalau ada kerjaan-kerjaan yang teknis seperti itu tidak terlalu sulit Pak. Artinya kita tidak selalu sulit untuk memfasilitasi kepentingan pragmatis teman-teman sekalian. Cuman satu yang ingin kami pesan kepada kawan-kawan, jangan terlalu mudah untuk bersyukur. Ya, bersyukur itu benar harus. Jadi jangan terlalu mudah untuk berpuas diri. Itu kalimat yang lebih tepat. Berpuas diri dengan satu sisi. Saya meyakini once saudara nanti teman-teman akan kemudian lulus kemudian bekerja di salah satu rig atau di salah satu company manapun atau jadi airnav apapun, saya meyakini saudara nanti akan punya impian berikutnya, dan seterusnya. Menurut saya banyak hal yang bisa dikerjakan, banyak hal yang perlu dibangun, banyak hal baru yang hari ini belum dikerjakan, belum dibangun sama sekali. Kalau terkait drone tadi, bagaimana menerbangkan drone sudah diurus.
tapi bagaimana mengatur lalu lintas penerbangan belum ada yang ngurus. Bahkan IQ sendiri pun belum punya SARP-nya. Jadi masih panjang perjalanan. Dan teman-teman kalau mulai interface pada isu ini, belum sangat ketinggalan. Orang IQ-nya sendiri juga belum menetapkan apapun. Nah, masih banyak yang bisa kita kerjakan. Hari ini baru urusan supaya pesawat drone itu terbang. Nah, bagaimana supaya ini mereka dengan satu pesawat dengan pesawat lain bicara, bagaimana pesawat ini drone ini dengan pesawat beneran bicara, itu belum ada urusannya. Nah, Airnav pun juga masih belum apalagi di wilayah operator ya, negara aja belum ada yang ngurus. Direktur Navigasi Penerbangan juga belum ngapa-ngapain karena merasa juga dari IQ-nya belum ada SARP. Dan itu, memang hal yang menjadi kita harus resah adalah bahwa kepentingan industri sedemikian kuatnya sehingga ini bisa berbahaya. Walaupun belum ada aturan internasional, beberapa negara kuat seperti Amerika, Kanada sudah membuat peraturan di tingkat nasional untuk bagaimana mengatur lalu lintas penerbangan. Dan inilah kemudian Airnav Indonesia barangkali bisa melakukan lesson learned kepada negara-negara tersebut. Dan teman-teman, maksud saya adalah saya selalu berpesan, sebagaimana dulu pesan Pak Wisnu, kalau kerja itu the matter of cari duit, itu terlalu mudah. Kalau cuma bekerja supaya dapat gaji cukup banyak, itu tidak sulit. Tapi saya menyarankan kepada teman-teman, kepada adik-adik, untuk bagaimana kita bekerja untuk membuat sejarah. Nah, di depan ini ada sejarah potensi-potensi kita berpartisipasi dalam membuat sejarah baru. Bagaimana drone ini bisa dikembangkan di Indonesia. Sudah gak zaman sekarang, habis ini sekolah pilot punah mungkin. Saya gunakan istilah yang, kalau saya paham lah, bacaan teman-teman di ATS Planning Manual di Curug itu tidak akan mengurangi. Kita sudah teman-teman di Montreal nggak begitu suka megang buku dokumen-dokumen ATS Planning Manual. Hari ini dokumen-dokumen inovasi. Bahkan kalau perlu, semua dokumen-dokumen itu diganti semua nanti. Nah, ini yang barangkali nanti mungkin menjadi concern kepada kawan-kawan. Mari kita selalu berinovasi. Di sini saya sempat share ke Mas Ivan, ini kontak saya. Saya subjek untuk dihubungi kapan saja, apa saja yang saudara minta. Semua perpustakaan di IQ, kalau saudara minta, aneks nomornya berapapun sejauh ini, kalau Pak Wisnu minta kepada saya dokumen IQ, apapun. Nggak pernah tunda, nggak pakai partai tunda. Tidak pernah lebih dari 30 menit. Itu pun sangat lambat menurut saya. Pun juga teman-teman yang lain, kalau seandainya ada permintaan apapun, mendrive isu itu. Nah, isu yang lain menarik sekali di depan mata sekali adalah masalah seaplane dan water aerodrome. Bukan hanya drone. Ini seaplane dan water aerodrome di depan mata. Hari ini di Indonesia sudah ada empat water aerodrome, Airfast dan lain-lain yang membuat. Kemudian 2020 ini sudah dilelang Pak oleh Direktur Bandar Udara RTT itu apa ya? Rancangan teknis Truko Trinci. Istilahnya gitu, untuk menambah 10 bandara perairan baru di Indonesia yang eksekusinya 2021 akan ditambah lagi. Berarti kira-kira 2021 akan ada 14 bandara perairan. Ini gambarnya seperti apa, bentuknya seperti apa, belum ada yang ngomongin, Pak. Orang baru ngomong pesawatnya yang terbang, sama kayak drone kemarin. Drone itu baru ngomong bagaimana pesawat itu bisa mumbul gitu, bisa terbang. Nah, ini kan masalahnya kalau ada KKOP-nya ya. KKOP-nya. Nah, itu kiamat akan makin dekat. Nah, sama dengan kalau nanti seaplane itu muncul bukan hanya pesawat ya, kan ada bandaranya. Bagaimana mengatur lalu lintas di air, di bandaranya. Bagaimana interface Airnav ini nanti bekerja? Apakah Airnav konyong-monyong bisa nanti bikin kantor di situ? Orang itu bukan punyanya Angkasa Pura, pasti punyanya Pelindo dan teman-temannya dan lain-lain. Nah, banyak yang bisa dibicarakan, tapi yang jelas adalah bagaimana membuat supaya masing-masing kendaraan terbang itu tidak bertabrakan dengan sesama kendaraan terbang, maupun kendaraan terbang tidak tabrakan dengan kendaraan laut, kendaraan perairan. ATC itu adalah salah satu kelompok profesi yang bisa
bisa bekerja begitu. Kalau saran saya, kalau sekarang punya cita-cita, cita-citanya bukan menjadi ATC di apa itu, menjadi ATC di water aerodrome, bandar perairan. Pandangan saya adalah bagaimana kita kesempatan pertama 2021 meletakkan bandara di apa itu di 14 water aerodrome itu dari ATC, karena ini strategis. Jadi menurut saya seperti itu, dan ini hal yang menurut saya tidak terlalu muluk-muluk gitu loh Pak, sangat masuk akal gitu loh Pak. Jadi demikian Pak. Terima kasih. Baik teman-teman sekalian, ini sudah jam 9:30, jadi mungkin ini hanya saja saya ingin menyampaikan penutup saja. Cukup ya Pak Aven ya? Ya Pak, saya cukup Pak. Pak Muji cukup ya Pak Muji ya? Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan disambung lagi lewat kontak personnya Mas Ivan ya, Mas Ivan ya? Ya Pak. Nanti silakan tanya apa saja, nanti kemudian kalau ada yang ini nanti kami segera akan jawab, atau kita kumpulkan rame-rame gini lagi, insya Allah. Atau, Pak, kalau saya boleh usul kesempatan pertama bikin WA group saja Mas Ivan itu Pak. Untuk boleh, silakan. Ya. Yang untuk yang berminat ingin yang berminat tambah, yang berminat, jadi ini bukan ngajak dalam ini, tapi ayo kita bareng-bareng berbuat ini. Pesan mbah-mbah kita dulu adalah jangan pernah mikirin rezeki, karena rezeki itu urusannya Gusti Allah, punya Allah. Yang kita harus pikirkan adalah bagaimana kita bisa berbuat untuk sebanyak-banyaknya kesejahteraan atau bagi orang lain. Itu saya kira sebagai penutup, karena rezeki itu sudah ada tulisannya sendiri sebelum kita lahir. Tetapi kalau sejarah yang kita harus perlakukan, Anda jadi dokter atau nggak jadi dokter, itu adalah usaha kalian, bukan usahanya Tuhan gitu ya. Tapi pentingnya kalian untuk berusaha. Saya pikir itu sebagai penutup. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Terima kasih Pak Dr. Aven. Coba. Pak Muji. Terima kasih teman-teman dari PPI Curug. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.